Halo Kak, selamat malam. Hai Hania, selamat malam kembali. Hmm, Boleh tahu nama Kakak siapa? Nama saya Duma. Oh, Kak Duma. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Duma? Apakah sehat? Baik, sehat. Terima kasih puji Tuhan. Nah, terima kasih karena Kak Duma bisa bersedia untuk saya ajak berbincang-bincang pada malam hari ini. Nah, topik kita pada malam hari ini yaitu cara menyikapi jika terjadi gempa pada malam hari dan semua anggota keluarga berada di dalam rumah. Sebelum itu, apakah Kakak tahu apa pengertian gempa bumi? Yang saya tahu itu tentang gempa itu terjadinya pergeseran lempeng bumi. Nah, jadi menimbulkan getaran-getaran yang mungkin dahsyat atau sedang-sedang seperti itu. Apakah Kakak pernah mengalami bencana gempa bumi? Pernah, tentunya pernah lah. Boleh diceritakan sedikit tentang gempa bumi yang telah Kakak alami? Gempa bumi yang pernah saya alami waktu itu pas saya merantau di kos saya dengan teman kos saya. Waktu itu kami masih sedang tidur. Nah, tiba-tiba kami melihat seperti rumah tempat kami tinggal seperti bergoyang-goyang. Nah, dan juga kabel-kabel yang ada di rumah kami itu bergoyang-goyang seperti itu. Nah, jadi kami mengetahui bahwa itu adalah ciri-ciri dari adanya gempa bumi. Apakah Kakak tahu apa tanda-tanda jika terjadi gempa bumi? Tanda-tandanya itu seperti binatang-binatang yang ribut atau berkeliaran berhamburan di lapangan terbuka seperti itu, dan juga yang seperti saya alami itu yang di kos saya kabel-kabel di rumah itu bergoyangan seperti itu, dan juga getaran-getaran yang terjadi dalam rumah seperti itu. Oh. Apakah Kakak tahu di mana tempat berlindung jika terjadi gempa bumi? Menurut saya pertama-tama itu kita harus keluar dari rumah, mencari lapangan yang terbuka, dan juga mencari lapangan yang terbuka yang tidak ada pohon-pohon. Nah, dan juga walaupun terjebak di dalam rumah, sebaiknya berlindung di bawah meja seperti itu untuk menghindari reruntuhan dari rumah itu gitu. Apakah saat terjadi gempa bumi kita bisa membawa barang-barang? Menurut saya jika masih ada waktu seperti itu, pertama-tama itu kita menyelamatkan atau membawa barang-barang yang penting saja seperti surat-surat seperti itu. Nah, dan juga pakaian darurat. Nah, jika terjadi gempa darurat, kita bisa memakai pakaian darurat tersebut jika terjadi gempa darurat yang sangat dahsyat seperti itu. Apakah jika terjadi gempa bumi kita bisa menyelamatkan diri dengan kendaraan? Nah, menurut saya jika sudah terjadi gempa bumi, sebaiknya kita menghindari berkendaraan. Karena apa? Di saat kita panik, kita tidak fokus lagi untuk melakukan aktivitas seperti membawa kereta, dan juga saat gempa bumi, otomatis orang-orang banyak berkeliaran di tempat-tempat seperti itu. Nah, dan itu kan bisa mengakibatkan kecelakaan karena kita tidak fokusan diri kita seperti itu. Kalau berbicara dengan tindakan preventif, apakah Kakak tahu tindakan preventif sebelum terjadinya gempa bumi? Pertama-tama itu kita mengumpulkan barang-barang dalam satu tempat. Nah, dan juga supaya nanti jika terjadi gempa bumi kita dapat menemukan satu titik itu, dan juga kita membawa barang-barang yang penting seperti itu, membawa surat-surat yang pastinya surat-surat itu penting. Nah, begitu tindakan pertama sebelum adanya gempa bumi menurut saya. Apakah Kakak tahu tindakan yang harus kita lakukan pada saat terjadi gempa bumi? Nah, jika tindakan yang pertama yang kita lakukan jika sedang terjadi gempa bumi, yang pertama itu yang paling utama yaitu jangan panik. Jika kita panik, kita tidak akan bisa melakukan apapun, kita tidak fokus. Nah, itu kan akan berdampak buruk juga pada kita. Kita tidak fokus, kita tidak paham apa yang akan kita lanjutkan ke depannya, apa yang kita akan lakukan lagi untuk selanjutnya seperti itu. Jadi ini poin utama sih yang kita lakukan kalau sedang terjadi bencana gempa bumi. Kita jangan panik. Nah, dan juga kita harus melindungi tubuh kita, terutama kepala, dan juga kita menjauh dari pohon, pokoknya yang tinggi-tinggi lah, seperti kalau rumah
kita harus pergi secepatnya keluar dari rumah seperti itu. Sesudah terjadi gempa bumi, apakah kakak tahu apa yang harus dia lakukan setelahnya? Menurut saya yang dilakukan setelah terjadinya gempa bumi itu sebaiknya jangan mendekati area-area yang berbahaya, jangan mendekati area-area yang seperti rumah yang runtuh seperti itu, karena bisa gempa susulan lagi terjadi. Nah, itu kan akan membuat dampak buruk nanti bagi kita. Kita bisa menjadi korban seperti itu. Apakah kakak tahu pusat informasi tentang gempa bumi? Kalau pusat informasi yang saya tahu itu seperti BMKG sih, itu yang saya tahu. Oke. Sebelum masuk ke BMB3, saya ingin memberikan solusi sedikit. Tapi dari hal-hal yang sudah kakak ceritakan sebelumnya, dari situ memang sudah banyak solusi-solusi yang bisa kita lakukan saat terjadinya gempa bumi, mulai dari mengumpulkan barang-barang, mencari tempat berlindung, mencari lapangan yang luas untuk menyelamatkan diri, dan mencari pusat informasi tentang gempa bumi tersebut. Namun di sini saya menawarkan sedikit solusi kepada kakak, yaitu lebih mencari informasi-informasi lagi, karena kan sudah banyak informasi dari media sosial, bukan hanya dari BMKG yang bisa kita bilang sulit untuk diakses seperti itu. Ada media sosial Facebook, Instagram, ataupun yang lainnya seperti itu. Nah kak, sekarang kita masuk ke sesi BMB3. Nah, setelah melakukan bincang-bincang kali ini, apa yang kakak pikirkan tentang topik kita ini? Menurut saya topik kita malam ini sangat bermanfaat sih untuk dibahas, karena mempunyai manfaat yang sangat besar untuk mencegah adanya gempa bumi, mencegah adanya korban yang bisa terjadi di saat gempa bumi. Yang selanjutnya, apa yang kakak rasakan setelah kita melakukan bincang-bincang kali ini? Yang saya rasakan itu saya lebih paham, lebih mengerti lah bagaimana apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan saat sebelum terjadi gempa bumi, saat terjadi gempa bumi, dan juga setelah saat gempa bumi terjadi seperti itu. Bagaimana sikap kakak untuk terhadap topik ini untuk kedepannya? Sikap yang bisa saya tanamkan dalam diri saya itu saya lebih bijak, dan juga saya lebih mengetahui, lebih pintar seperti itu mengenai yang kita bahas tadi, supaya saya bisa men-share ke keluarga saya, ke orang-orang sekitar saya seperti itu, dan bagaimana untuk menghadapi bencana seperti itu. Selanjutnya, bagaimana tindakan kakak setelah kakak mengetahui dan kita berbincang-bincang tentang topik gempa bumi ini? Tindakan saya kedepannya saya itu lebih paham. Nah, saya lebih mengerti, dan juga saya apa info yang saya tahu ini bisa saya manfaatkan untuk membantu orang sekitar seperti itu. Info yang saya tahu atau pengetahuan ini yang kita berbincangkan malam ini bisa bermanfaat begitu bagi orang lain seperti itu. Apa tanggung jawab kakak setelah kita berbincang-bincang pada malam hari ini? Tanggung jawab saya yaitu saya lebih mampu untuk menghadapi masalah-masalah tersebut jika terjadi di sekitaran saya. Setidaknya saya bisa membantu mereka jika terjadi masalah-masalah bencana seperti tersebut, seperti itu. Oke kak, terima kasih. Pertanyaan saya kira-kira hanya sampai di sini. Terima kasih atas kesediaan Kak Duma untuk berbincang-bincang dengan saya tentang topik menyikapi jika terjadi gempa pada malam hari. Jika ada juga kesalahan kata ataupun perbuatan kita selama
perbincangan kali ini. Saya mohon maaf. Terima kasih ya Kak. Baik Hania.